Kepada kaum muslimin, insyaAllah kajian pada malam ini di Masjid An-Nur akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub Taryaman. Sekali lagi insyaAllah kajian pada malam ini di Masjid An-Nur akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub Taryaman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib Masjid An-Nur Karangmalang yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya kita bisa bermuajahah kembali dalam taklim kita dalam keadaan sehat insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan tercatat menjadi amal soleh kita dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita keikhlasan di dalam amal kita ini. Kajian kita dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf adalah as-salafu wal ikhlasu wasidku. Salaf dengan keikhlasan dan kejujurannya. Kita sampai pada riwayat dari Abi Hamzah As-Sumali qala kana Ali ibn al-Husain yahmilu jarabal khubsi ala dhahrihi billail fayatasaddaqu bihi wa yaqul inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jal. Dari Abi Hamzah As-Sumali, beliau berkata, Ali ibni Husain, jadi Ali Zainal Abidin ibni Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Jadi sejak dulu kalau menamai putranya itu nama ayahnya gitu. Ali ibni Husain ibni Ali. Maklum. Beliau membawa jarabal khubs. Karung ya, khubs itu roti. Ala zahrihi, di atas punggungnya, bilail, pada malam hari, fayatasaddaqa bihi, beliau bersodakoh dengannya. Saya mengatakan inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sodakoh sembunyi-sembunyi itu tudfi'u, memadamkan murkanya Rabb azza wa jalla, memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang asli dari sedekah itu sir. Asli dari sedekah itu sir, sembunyi-sembunyi.
kecuali ada maksud faidah mengajak orang lain ikut sedekah itu. Bahkan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari naungannya Allah itu apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara 7, satu di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah adalah seorang yang bersedekah dengan sedekah dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan tangan kan. Padahal dekat banget. Ini adalah kinayah, kiasan saja betapa sembunyi-sembunyinya. Dan ini kalau bisa berarti 1 saham didapatkan dari 7 tadi. Dan itu adalah asal dari sedekah. Dan di sini kita dapatkan bahwa sedekah sir yang sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketahuan bahwa Ali Zainal Abidin atau Ali ibni Husain ini ketahuan telah bersedekah itu setelah wafatnya. Selama hidup dia bersedekah di malam hari tentunya, dan diriwayatkan itu 100 rumah kurang lebihnya di Madinah dari fuqara yang diberikan sama beliau. Dan ketika wafatnya kehilangan mereka, kehilangan apa? Gandumnya atau makanan pokoknya. Kalau di kita beras mungkin, sana gandum atau apa makanan pokoknya, dan mereka kehilangan itu setelah wafatnya Ali ibni Husain. Wa an Amr ibni Thabit qala lamma mata Ali ibn al-Husain faghsaluhu ja'alu yanduruna ila athari sawadi fi dhahrihi faqalu ma hadha faqalu kana yahmilu jurba ad-daqiq lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahli al-Madinah. Dari Amr ibn Thabit, beliau berkata ketika wafat Ali ibn al-Husain, fagosaluhu, maka mereka pun memandikannya. Ini juga poin dalam fikih ya, ikhwan akhwat fillahi azani Allah wa yakum. Gosaluhu itu domir hum, huknya kepada Ali ibn Husain. Maka mereka kaum laki-laki gitu kan, domirnya hum, memandikan beliau gitu. Dan ini perlu dipahamkan, kita sedikit keluar dari sini untuk bisa juga berdakwah di masyarakat kita bahwa mayat laki-laki itu dimandikan sama laki-laki. Apa boleh perempuan? Boleh, cuma 1. Siapa? Istrinya. Jadi kalau mayatnya laki-laki nggak boleh masuk ponakannya, anaknya gitu. Mangku bahasa Jawanya, kayak diperkenankan, mesti di-cut itu. Kita berusaha untuk menyampaikan syariat yang benar gitu. Bahwa kalau laki-laki mayatnya yang memandikan juga laki-laki. Makanya di sini fagosalluhu, maka mereka laki-laki hum memandikannya gitu. Demikian juga kalau mayatnya perempuan yang memandikan perempuan. Boleh laki-laki cuma 1, siapa? Suaminya. Gak boleh anak laki-lakinya atau bapaknya gitu. Dan perlu juga disosialisasikan karena ini nggak ngerti gimana ceritanya terjadi gitu, bahwa mudah-mudahan ini juga bisa diakses sama banyak orang. Insyaallah mudah-mudahan taklim kita ini. Jadi ada sebagian dan mungkin kebanyakan saya menyaksikan itu kalau ada mayit dimandikan itu pada ngedongong gitu, apa bahasanya dongong tuh? Ngingok, ngintip. Nah, itu gimana ceritanya gitu. Ini mestinya gak boleh. Sebab mayit itu ketika dimandikan seperti mandinya saat hidup gitu.
Maka nggak boleh seorang atau zairin atau yang bertakziah kemudian ikut ngeliatin gitu. Jadi ada kain kemudian pada ngedongong, pada ngintipin gitu, melihat enggak. Dan ini adalah perlu dipahamkan untuk semuanya bahwa mandi itu untuk mayat seperti mandinya pada waktu dia hidup. Maka aurat, sehingga nggak boleh laki-laki dimandikan oleh perempuan kecuali istrinya, karena kalau suami istri nggak ada aurat di antara mereka. Karena ketika dimandikan itu ada aurat besar namanya, aurat besar yang nggak boleh dilihat kecuali oleh suami dan istri kalau lawan jenisnya. Ini sedikit tambahan terkait dengan Ali bin Husain wafat. Kemudian mereka memandikan beliau, ja'alu yanduruna ila athari suhud fi dhahrihi. Kemudian mereka mulai melihat tuh ada athari suhud, ada bekas seleret hitam fi dhahrihi, di punggung beliau. Faqalu ma hada. Mereka kata apa ini nih? Jadi ketika dimandikan di punggung kan dibalik ya, kanan kiri, kemudian ada tampak hitam di punggungnya. Maka mereka pun mengatakan mahada, apa ini? Faqalu mereka mengatakan hada yahmilu jurubad daqiq lailan. Nah, ini beliau membawa karung gitu, daqiq ya, terigu gandum kayak gitu. Pada malam hari ala dhahrihi, di atas punggungnya, yu'tihi fuqara ahlil Madinah, beliau memberikan kepada orang-orang fakirnya ahlil Madinah. Dan ini jadi ketahuan setelah wafatnya pada riwayat yang berikutnya, wa an ibni Aisyah qala abi sami'tu ahlal madinati yaqulun ma faqadna shadaqata sirri hatta mata Ali ibn al-Husain. Atau Ali ibn Husain, berkatalah bapaknya, yaitu di sini diriwayatkan dari Ibni Aisyah, berkata, ayahku, aku mendengar ahlul Madinah mereka mengatakan apa? Ma faqadna shadaqata sir hatta mata Ali ibni Husain. Kami tidak kehilangan sedekah sir itu rahasia, kalau kita dibilang sedekah misterius gitu ya. Karena nggak tahu siapa yang ngasih, tahu-tahu mereka orang fakir, depan rumahnya ada makanan sehingga bisa bertahan hidup dia. Sampai wafatnya Ali ibni Husain. Jadi mereka masih terus mendapatkan sedekah tadi. Sampai kemudian wafat Ali ibni Husain, habis itu hilang. Dari situlah terjawab siapa yang memberikan sedekah misterius tadi, sedekah sembunyi-sembunyi tadi. Ternyata beliau. Setelah wafat nggak ada lagi. Nah ini, dan nggak ada lagi beliau katanya. Ini adalah menjadi pelajaran buat kita semuanya berkait dengan bagaimana kita berusaha mencontoh mereka di dalam keikhlasan. Karena bab kita ini adalah bab ikhlasnya dan jujurnya mereka. Seperti yang pada kesempatan yang lalu juga Ar-Rabi' itu ketika mau baca Quran sudah dibuka mushafnya. Kemudian datang seseorang, maka dia tutup apanya? Mushafnya dengan kain, bisaub, dengan pakaiannya dia, supaya tidak terakses sama orang bahwa dia sedang berbuat amal soleh gitu. Dan ini adalah menjadi contoh buat kita semuanya, tidak mengekspos amal soleh kita, karena ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana engkau membunyikan kejelekan. Jadi kalau kita tidak mau kejelekan kita itu kebuka sama orang karena malu, maka demikian seharusnya kita pun berusaha untuk menyembunyikan apa? Kebaikan kita. Kecuali tadi ada maslahah yang kita ingin gapai. Seperti sedekah yang dimaksud tadi. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu riwayat
dari Muhammad ibni Malik ibni Dhaigham. Qala, beliau berkata, haddatsani Maulana Abu Ayyub, berbicara kepada kami Maulana Abu Ayyub, qala li Abu Malik yauman. Kata Abu Ayyub berkata kepadaku pada satu hari Abu Malik kepada Abi Ayyub, ya Aba Ayyub, ikhdar nafsaka ala nafsika, ikhdar nafsaka ala nafsika, fa inni ra'aitu humumal mu'minina fid dunya la tanqadi wa aimallahi la in lam ta'til akhiratul mu'mina bisurur laqad istama alaihi al amrani hum ad-dunya hammud dunya wa shiqaul akhirah. Berkatalah Abu Malik kepada aku, kata Abu Ayyub pada satu hari, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, waspadalah, ikhdar, hati-hatilah, waspadalah, nafsaka ala nafsika, dirimu terhadap dirimu. Fa ini, maka sesungguhnya aku ra'aitul humumal mu'minina fid dunya la yanqati, ya, kesusahan, kepenatan hidup orang-orang yang mukmin itu di dunia ini la yanqati, tidak terputus begitu. Kesusahannya, umumnya. Dan demi Allah, disebutkan juga oleh beliau, apabila tidak datang akhirat kepada mukmin dengan surur, dengan kebahagiaan, artinya tidak mendapatkan kebahagiaan ketika akhirat mendatangi mukmin. Laqad istama alaihil amron, maka sungguh berkumpul padanya dua perkara, humud dunya wa syaqail akhirah, kesusahan, kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Kalau kemudian seorang nggak mendapatkan surur ketika akhirat mendatanginya, maka akan susah dunianya, susah akhiratnya. Qala qultu, kata Abu Ayyub, aku mengatakan, bi ammi wa anta, katanya demi ayahku jadi tebusannya, kira-kira maknanya begitu. Wa kaifa la ta'til akhiratu bisurur wa huwa yansabu lillahi fid dari dunya wa yad'abu. Katanya, bagaimana akhirat tidak mendatanginya dalam keadaan bahagia, sementara dia bersusah payah karena Allah, lillahi, untuk Allah pada kehidupan dunia ini. Jadi kebiasaannya. Jadi orang yang mukmin bekerja, beramal di dunianya dan capek-capek di dunianya di dalam beramal, tapi tidak dapat kebahagiaan. Nah, ini jadi pertanyaan, gimana nggak dapat katanya? Maka kemudian dijawablah, qala ya Aba Ayyub fa kaifa bil qabul wa kaifa bis salamah. Ini passwordnya kalau kita bisa sebut begitu. Bahwa katanya, wahai Abu Ayyub, bagaimana dengan qabul? Bagaimana dengan penerimaan apa? Amalan. Bisa jadi orang ngerasa banyak beramal, capek-capek, tapi nggak mendapatkan kesenangannya dia di akhirat, mendapatkan pahalanya enggak. Apa masalahnya? Tidak ikhlas. Masalahnya tidak. Maka waspada diri kepada diri begitu. Ketika tidak mendapatkan kebahagiaan kelak, berarti menunjukkan kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Walaupun jadi pertanyaan, udah beramal mukmin dengan sholatnya, saumnya, sedekahnya dan sedemikian banyak, tetapi bagaimana katanya dengan al-qabul? Awas, bukan kubul bacanya yang bawa kitabnya, ya, jauh berbeda. Fa kaifa bil qabul, pakainya kok.
Yang belajar bahasa Arab pegang kitabnya insyaallah. Jadi qabul bukan kubul. Kalau kubul itu yang bagian depan, tempat pembuangan ya. Makanya bacanya apa? Qabul. Maksudnya penerimaan. Bagaimana dengan penerimaan amal? Sudah banyak amal kemudian nggak diterima, itulah sebab kesengsaraannya. Karena banyak manusia menyangka dia telah melakukan banyak amal dalam kehidupan dunia. Kemudian tidak mendapatkannya di sana, kopong gitu, jero nggak dapetin, dan itu penyesalannya lebih besar karena ada harapan. Jadi kalau ada orang nggak melakukan sesuatu, kemudian tidak mendapatkan sesuatu, itu nggak terlalu masalah di dalam dirinya, udah siap dia. Sebab apa? Wong nggak nanam gak pengen panen, nggak bisa dia kan. Tapi yang jadi masalah dia nanem, kemudian nggak manen, gitu. Kecewanya besar. Dan ini sama. Capek-capek di dunia dengan amalan, tetapi tidak mendapatkan apa? Apa yang dia bayangkan itu. Kenapa? Kurang syarat. Yaitu ikhlas di dalam pembahasan kita ini. Tentunya amal soleh yang dimaksud adalah amal yang muafaq li sunnati Rasul, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnahnya Rasul, maka butuh syarat lagi yaitu keikhlasan. Maka kata beliau, fa kaifa bil qabul wa kaifa bis salamah. Maka bagaimana dengan qabul, penerimaan amal dan keselamatan diri kita semuanya. Tsumma qol, kemudian beliau sampaikan, kamin rajulin yara anahu qad aslaha sa'nahu wa qad aslaha qurbanahu qad aslaha himmatah wa qad aslaha amalah yujma'u dzalika yaumal qiyamati summa yudrabu bihi wajhahu. Kata beliau, berapa banyak kamin rajulin, berapa banyak orang yang dia memandang dia telah berbuat baik dalam perkaranya, memperbaiki pendekatan dirinya dia kepada Allah, ibadahnya, dia perbaiki niatnya, keinginannya, himmahnya, dan sungguh dia telah menyangka, memandang bahwa dia telah memperbaiki amalnya. Tetapi kemudian apa? Dikumpulkannya semuanya itu pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke wajahnya. Tidak diterima dan tidak berarti itu semuanya. Maka menjadi perhatian kita bagaimana orang-orang terdahulu perhatian dengan hatinya, yaitu dengan keikhlasannya. Seorang datang kepada Nabi menyampaikan dalam keterangan yang lain, katanya, apa pendapatmu kalau ada orang berperang bersamamu, yagzu, kejuah, tetapi dia ingin apa? Al-ajra wa dzikra malahu. Kata sahabat ini, dia perang bersama engkau itu untuk mendapatkan sebutan. Apa sebutan? Pahlawan, orang yang hebat, gentleman, dan seterusnya. Dan juga upah. Malahu, apa yang dia akan dapatkan? Jawabnya Nabi, la syai'a lahu. Dia enggak mendapatkan apa-apa. Maka pertanyaannya, jihad bersama Nabi amal yang besar, taruhannya nyawa gitu. Tetapi kalau dia enggak ikhlas, maka la syai'a lahu. Maka ini berlaku pada seluruh amal, apalagi amal yang kecil-kecil gitu. Yang jihad, kelas jihad pun la syai'a lahu kalau tidak ikhlas di dalam amalnya tadi. Maka Allah tidak akan menerima, dan itu 3 kali dan dijawabnya sama, tidak dapat apa-apa. Maka Nabi menyampaikan amalan tidak akan diterima kalau tidak mencari wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perhatian buat kita semuanya supaya benar-benar mencontoh bagaimana mereka di dalam keikhlasannya. Dan ini adalah banyak kekhawatiran kita terhadap diri kita. Makanya di situ disebutkan apa tadi, supaya nanti menjadi perhatian, ihdar, waspadalah,
Kenapa? Terhadap diri, atas diri begitu. Karena demikian, kesengsaraan itu nggak akan berhenti layan qadir gitu. Ihdar nafsaka ala nafsika. Yang seperti ini kita berharap bahwa beberapa statement penting itu terucap di dalam diri dan terdengar, dan mudah-mudahan dengan seringnya akan sering melintas seperti ini. Ihdar nafsaka ala nafsika. Hati-hatilah, waspadalah dirimu atas dirimu. Kenapa? Karena tadi kesengsaraan gak akan pernah putus begitu. Sehingga kita sudah bekerja, sudah beramal capek, tapi kemudian juga di akhirat juga nggak seneng gitu akhirnya. Nggak dapat saadah, tidak dapat kesenangan. Tadi kenapa? Karena amalan yang dilakukan tidak ikhlas, tidak dalam rangka mencari wajahnya. Kalau antum bisa memahami dari banyak kelas bahwa kenapa sih wajahnya Allah gitu yang dicari? Karena itu kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan kesenangan terbesar di surga. Jadi kalau ada pertanyaan LCC ya rebutan, apa kesenangan yang paling hebat, yang paling utama di surga? Nah, bukan bidadari, bukan makanan yang lezat gitu, enggak. Tetapi apa? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan segala-galanya gitu. Makanya orang berupaya penuh di dalam dirinya bahwa tujuan yang paling utama dan pokok dalam hidup ini apa? Surga begitu. Makanya diingatkan oleh para ulama kita ini, kalau kaki kita ini nginjeknya masih bumi ini, ya sholat lagi subuh terus sampai yang diinjak apa? Surga gitu. Dah habis, nggak ada amal di sana. Adanya ganjaran kenikmatan. Tetapi masih lihat mataharinya ada terbit lagi, buminya juga itu yang diinjak, maka terus beramal soleh begitu. Hatanal yakin, sampai datang kepada kita semuanya al yakin al maut. Dan itu in qata'a amal ibnu Adam, habis amal ini. Ini anak Adam kalau sudah wafat. Maka sebelum datang kematian, maka kita berusaha untuk maksimal di dalam beramal kita dibarengi dengan keikhlasan begitu. Maka apapun yang dia rasakan atas perbaikan dirinya, sudah hijrah mungkin, sudah berbuat ini, sudah beramal ini, beramal itu dari kebaikan, maka ihdar nafsaka ala nafsika. Hati-hati, waspada dirimu atas dirimu. Kenapa? Karena ini bahaya riya, bahaya kesyirikan, bahaya. Mudah-mudahan semuanya bisa lolos dari ujian-ujian tadi. Sehingga apa yang kita amalkan, itulah yang kita dapatkan ajarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Adz-Dzahabi, hadatsana Ahmad, hadatsana Hammad an Ayyub qala adraktu an-nas hahuna wa kalamuhum in qudiya wa in qudira. Wa kana yaqul liyattaqillaha rajulun fa inna jahida fala yaj'alanna juhudahu adzaban 'alan nas wala in ukhfiya ar-rajulu aw wa li ayyukhfa ar-rajulu zuhdahu aw yukhfi afan wa li ayyukhfi ar-rajulu zuhdahu khairan min an yu'linahu. Kata Dzahabi, berbicara kepada kami Ahmad, berbicara kepada kami Hammad dari Ayyub. Dia mengatakan, aku mendapatkan manusia hahuna di sini dan di sana. Wa kalamuhum, dan perkataan mereka in qudiya wa in qudir. Kalau sudah Allah takdirkan, kalau sudah Allah qadakan begitu. Kemudian mengatakan, liyattaqillah rajulun, hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah. Hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah. Dan beliau jelaskan setelahnya, apabila dia itu zuhud, maka hendaknya dia tidak menjadikan zuhudnya itu menyusahkan manusia.
maka hendaklah dia menyembunyikan seorang tadi juhudnya, itu lebih baik daripada mengiklankannya juhudnya tadi. Dan sedikit kita bisa menyinggung tentang zuhud ini, hadirin jamaah, bahwa seorang itu mesti mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tetapi kalau harus berhadapan pada dua yang kita mesti milih, ini warung rame nih, adzan berkumandang gitu, enggak dulu, nanti stop, nah, kita sholat dulu gitu. Mau dia kemudian habis itu lari orangnya karena nungguin lama, ya itu mah bukan rezekinya kita. Tetapi ingat, kita mengutamakan apa? Akhirat. Kenapa? Panggilan sudah terdengar gitu. Jadi enggak kemudian nanti sholat kan masih banyak besok lusa, enggak. Ini mumpung lagi ramai gitu, enggak begitu. Jadi zuhud yang benar adalah zuhud kepada dunia. Maksudnya mengutamakan akhirat daripada dunia. Tetapi ada juga orang zuhudnya kepada akhirat. Dan ini negatif. Mengutamakan dunia dari akhirat berarti dia sedang zuhud kepada akhirat, dan ini madmum, tercela. Yang mamduh, yang terpuji adalah zuhud kepada dunia, yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia. Tetapi ini kembali kepada bab keikhlasan. Jangan kemudian seorang, ketika di sini disebutkan hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah, dan diantara takwa itu zuhud. Tetapi kalau juhud dia kemudian menjadikan orang itu jadi direpotkan, di sini bahasanya adzaban, ya, menjadi disusahkan atas manusia. Juhud kemudian tampak lemes, tampak gitu, misalkan nyusahin orang, ngeluh, bukan ngeluh, tampak mesti dibantu misalkan, karena menampakkan itu, merasa membutuhin bantuan orang gitu. Maka tidak demikian. Maka tidak dijadikan dengan juhudnya tadi menjadi susahnya orang. Maka hendaklah seorang itu menyembunyikan juhudnya dia. Itu lebih baik daripada mengiklankannya. Jadi ketika kita hadir di hadapan kaum muslimin, maka kita ini orang yang tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada bantuan mereka. Jangan sampai kemudian tampak semoga manusia jadi repot gitu, mesti harus mengumpulkan donasi ini itu gitu. Kalau bisa mah gitu loh. Maka tersembunyi, ada iffah di sana, ada harga diri begitu. Jadi ini penting juga, ikhwan. Jadi jangan sampai belum apa-apa minta gitu. Artinya ada kehormatan di dalam diri ini. Kalaupun kemudian dia berjuhud, kembali diingatkan bahwa itu sembunyikanlah. Karena menyembunyikannya lebih baik daripada menampakkan kejuhudan tadi kepada orang gitu. Kekurangan dunia, misalkan kemudian ngerepotin orang karena harus mikirin dia gitu kan. Tetapi kalau kemudian dia tampak tidak membutuhkan, padahal dia butuh, tapi ke orang itu enggak. Bahasa Jawanya celamit gitu, celamit. Sedikit-sedikit jaluk, sedikit-sedikit gitu. Yang kasihan orang yang dengarnya nggak membantu gimana gitu kan, dan seterusnya. Maka disebutkan di sini di an yukhfi ar-rajulu zuhdahu khairan min an yu'linahu. Maka menyembunyikan juhudnya itu lebih baik daripada mengiklankannya, mengumumkannya. Dan ketika kita mampu, maka jangan jadikan juhud kita ini menyusahkan orang lain. Wa an Ja'far ibni Barqan qala balagani an Yunus ibnu Ubaid fadlun was salahun fakatabtu ilaihi ya akhi balaguni anka fadlun wasolahun fa ahbabtu an aktuba ilaik faktub ilayya bima anta alai fakataba ilayya atani kitabaka tas'aluni an aktuba ilaika bima ana alai wa akhbartuka anni aradtu ala nafsi an tuhibbu linnasi ma tuhibbu laha
wa takrahu lahum ma takrahu laha fa idza hiya min dalika ba'id thumma aratu 'alaiha maratan ukhra tarka dzikrihim ila min khairin fawajadu as-sawmu fi yaumil har asyadid al-har bil hawajir bil basra aisar alaiha min tarki dzikrihim wa hada amri ya akhi wassalam. Di sini ada keterangan penting dari Ja'far ibni Hurqan. Beliau mengatakan, sampai kepadaku tentang Yunus ibnu Ubaid, keutamaan dan kebaikan dia. Kan orang bermuamalah saat itu. Manusia juga banyak seperti sekarang kita banyak ini manusia. Kala itu juga. Maka ketika seorang itu tersebar ya, si fulan itu orangnya baik, punya keutamaan sholah. Maka disinilah kemudian disebutkan tentang Yunus bin Ubaid ini bahwa terkenal dengan keutamaan dan kebaikannya. Maka kata Burqan, aku menulisnya kepadanya tulisan. Wahai saudaraku, datang kepadaku, sampai kepadaku tentang keutamaanmu dan kebaikanmu. Maka aku suka atau aku mohon, aku senang engkau tulis. Engkau tulis an aktuba ilaik, aku akan menulis atau aku telah menulis atau sedang menulis kepadamu. Jadi dia suka untuk menulis, menyampaikan surat itu, maka tulislah untukku bima anta alaihi, dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kau terkenal kamu ini orang baik, terkenal ya. Orang punya keutamaan, maka saya suka tulisan ini kepadamu untuk engkau tulis untukku apa yang kamu lakukan, sudah lakukan. Subhanallah, inilah hirs namanya, kesemangatan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau ada fulan telah berbuat baik, saya pengen tahu apa sih amalannya gitu. Kok bisa baik? Demikian seorang muslim harusnya. Dia punya semangat untuk mencari kebaikan. Maka ketika ada orang ini dikenal baik, maka dia tulis suratnya. Aku tulis surat kepada kamu. Aku ingin kamu menulis untukku apa? Apa yang kamu telah lakukan kebaikan tadi, sehingga dikenal kamu ini baik. Maka kemudian setelah itu katanya fakataba alayya, maka dia pun menulis kepadaku. Dan tulisannya di luar dugaan. Dan ini menunjukkan waroknya dia. Apa kata dia? Aku telah datang tulisan kamu kepadaku. Sudah sampai. Dan kau memintaku untuk menulis kepadamu apa yang aku telah lakukan. Maka aku kabarkan kepadamu. Nah, apa yang dia katakan ini poin pentingnya. Ani aratu ala nafsi. Saya ini menanyakan kepada diri saya gitu. Tentang apa? Antuhibbalin nasi ma tuhibbulaha. Engkau mencintai kepada manusia apa yang kau suka untuk dirimu gitu. La yu'minu ahadakum hatta tuhibbu li akhi ma tuhibbu li nafsika. Itu ada nasnya. Jadi disampaikan kepada dirinya, untuk aku mencintai manusia sebagaimana aku cinta untuk diriku sendiri. Mestinya begitu. Jadi kalau aku senang aku diperbuati A, maka kita melakukan A itu kepada orang lain. Kalau kita tidak suka di dalam diri kita ini melakukan B, maka kita nggak mau melakukan B juga kepada orang lain. Seperti itu. Perkara yang itu. Yang jelek untuk diri kita saya nggak suka, maka jangan berikan kepada yang lain. Tetapi kalau kemudian kita suka untuk diperlakukan kita demikian, maka kita pun melakukan manusia demikian. Kalau kita pengen disenyumin orang, ya kita pun senyum sama orang. Kalau kita nggak mau dicemberutin sama orang, kita nggak mau cemberut juga kepada orang lain. Seperti itu maknanya. Kata dia sampaikan diriku, dan ternyata apa yang terjadi katanya? Faidah hiya min dalika ba'id. Ternyata aku ini jauh dari hal yang seperti itu gitu. Sayangnya nih, subhanallah. Jadi untuk perkara yang satu ini kita tuh jauh gitu. Kata dia nulis. Jadi enggak ya saya hebat gitu, saya telah berbuat gini. Jadi luar dugaan ternyata jawabannya, kan? Jadi enggak mengekspos gitu. Untuk perkara ini saja saya jauh gitu, untuk bisa apa? Mencintai saudaraku sebagaimana mencintai diriku sendiri, dan aku membenci untuk perlakuan kepada saudaraku sebagaimana aku benci juga diperlakukan untuk diriku hal tersebut. Dan itu kata dia bait, jauh.
Demikian juga kemudian aku paparkan juga, tanyakan juga kepada diriku kedua kalinya untuk meninggalkan penyebutan mereka, yakni kaum muslimin, kecuali yang baik-baik saja. Bayangkan, kan tuntunannya nggak boleh gibah, nggak boleh menyebutkan kejelekan orang. Dia tanyakan ke dirinya bahwa tidak menyebutkan saudaranya sesuatu kecuali yang baik. Kata dia apa? Yang demikian itu katanya disebutkan fawajatuhu, dan aku dapatkan puasa pada hari yang panas dan pada puncaknya panas di Basrah itu lebih mudah atas diriku untuk meninggalkan penyebutan mereka. Jadi masih mending puasa di tengah yang panas terik daripada nahan ngomongin orang gitu. Wahada amri, dan ini adalah masalah saya. Ya akhi wassalam. Ini hadirin jamaah ikhwan akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa pada 2 poin saja, nah ini kita nggak bisa katanya. Apalagi banyak hal untuk kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri saya itu jauh. Apalagi perkara yang lain. Jadi kenapa kamu mengakui aku ini orang yang punya fadl, punya keutamaan. Kemudian untuk kita nggak menyebutin kejelekan orang aja beratnya gitu, lebih berat daripada puasa di siang terik pada saat yang panas itu. Dan itu lebih ringan daripada tidak mengucapkan kejelekan orang. Dan itulah yang didapatkan pada diriku wassalam. Hadirin jemaah, ini pelajaran juga penting buat kita bagaimana mereka dengan kesolehannya. Jadi enggak kemudian mengekspos ya benar gitu, saya ini telah berbuat bla bla bla, orang tersohor dengan kebaikan. Tetapi justru dia kasihkan ini kenyataan saya gitu. Makanya nanti ada penjelasan juga ketika ada seorang alim kemudian didatangin sama orang dari berbagai macam penjuru. Nanti kita jelaskan nanti setelah ini mungkin. Itu ketika datang kemana, kata mau apa, kamu tuntut ilmu sama engkau gitu. Datang dari jauh. Sampai dia katakan, kalau engkau gitu tahu dosa-dosaku gitu, mungkin kamu nggak akan sudi datang ke tempat ini. Tetapi kemudian Allah tutup gitu. Sehingga yang hadir juga tidak tahu. Dan ini adalah bagian yang menjadikan seorang itu tawadu. Jadi kalau antum tahu apa yang sudah banyak dosa ini, subhanallah, itu ternyata mungkin nggak akan mau datang. Tetapi kemudian Allah tutup, kemudian terjadilah transfer ilmu tadi. Begitu. Seperti dalam riwayat tadi disebutkan juga tentang Ali Zainal Abidin tadi. Dia keluar dari masjid, kemudian ada yang maki-maki tuh. Ada yang maki-maki. Nah, ketika sudah disampaikan celaan-celaan, apa yang dikatakan? Benar katanya kamu tuh. Justru celaan kamu tuh masih banyak gitu. Yang belum kamu tahu atas dosa saya yang banyak gitu. Paham deh, Ikhwan? Jadi ketika orang itu menghina kita, ngomong ini adalah bagaimana hati itu gitu maksudnya. Jadi kemudian tidak membalas, tidak marah gitu, karena dirinya yang dicela. Malah mengatakan apa? Katanya lebih banyak gitu, kurang banyak gitu. Banyak yang kau nggak tahu kekurangan saya gitu, nggak ada masalah. Sampai kemudian burdahnya, selendangnya dia itu dikasihkan ke dia dengan kain yang mahal dan dikasih fulus juga dia. Habis itu mengatakan, Masya Allah kata keturunan Rasulullah. Habis itu muji dia, habis itu muji begitu. Dan dikomentari itu banyak masalah orang menghina apa gitu. Nah, berbuatlah baiklah kepada dia. Ada yang mungkin nyela kita, kasih fulus dia, kayaknya beda tuh urusannya. Ya, kayak orang ini gitu. Ketika sudah itu nggak dimarah, nggak balik marah, padahal pembantunya itu mau marah, itu nggak, katanya dakhu, tinggalkan dia, sudah biarkan. Nah, justru yang kau katakan itu lebih banyak lagi saya punya kejelekan gitu, masih kurang itu yang kamu sebutkan, sudah. Jadi gak marah dia, karena memang banyak kekurangan dari kita. Antum dicela kamu itu berbuat ini, iya sudah. Dan masih lebih banyak lagi yang gak kamu bisa sebutkan karena kita banyak dosa, banyak kesalahan begitu. Kemudian dikasihkan nih kalau ini
Terus kamu mau apa katanya? Mau kasih apa katanya? Nah, dikasih tadi dan kasih fulus gitu. Kemudian dia malah memuji gitu habis itu. Dan ini adalah thariqatul hayah, cara kehidupan gitu. Karena banyak kita menghadapi berbagai macam tipe dalam kehidupan ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya sampai kepada tokoh kita namanya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Nah, sebelum kita bacakan karena mendekati waktu Isya ya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ceritanya demikian. Ibnu Al-Mubarak ini satu saat ada panggilan jihad, ini kita bacakan setelah adzan. Itu datang untuk berjihad dan perang dengan Romawi, dan biasanya sebelum perang itu adu tanding 1 lawan 1. Orang Rum maju, kaum muslimin perang kalah. Musliminnya kalah lagi sampai nggak ada yang maju. Kemudian dengan temennya, dah diam kamu, itu jangan bicara-bicara, langsung maju dia. Begitu maju ternyata kalah nih si Romawi ini. Datang lagi kalah lagi sampai 6. Kemudian dimenangkannya oleh kaum muslimin, dan kemudian dia ketemu lagi sama orang tadi. Ingat katanya, kamu jangan bilang siapa-siapa, sambil dia menutup wajahnya selama aku masih hidup, bahwa orang yang maju tadi itu adalah Ibnu Mubarak. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang tahu, jadi nggak eksus, padahal kehebatan itu luar biasa. Karena ketika perang itu muncul 2 orang itu untuk memberikan apa? Stressing gitu loh kepada fisikis dari 2 pasukan. Begitu ini menang, maka pasukan sebelahnya akan jadi kuat gitu. Pasukannya optimis dia. Tapi begitu sudah kalah kaum muslimin sampai 6, kemudian dia maju dan ini malah kalah semua gitu. Dari Rumnya, kemudian terjadi kecamuk di kemenangan kaum muslimin, tetapi dia tidak mau tampil dirinya bahwasanya si fulan itu sebetulnya yang mengalahkan. Tidak demikian. Tapi masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Disebutkan berkaitan dengan kisah tadi. Wa qala Muhammad ibnu Musanna hadatsana Abdullah ibnu Sinan qala kuntu ma'a Ibnul Mubarak, katanya. Disebutkan aku bersama Ibnu Mubarak wa Mu'tamar ibnu Sulaiman dan Mu'tamar ibnu Sulaiman Bitarasus, itu sebuah daerah. Fasohan nas, maka manusia pun berteriak. An-nafir, katanya. Itu untuk ungkapan perang. Jadi ada satu keadaan di mana ungkapan-ungkapan teriakan kemudian menunjukkan ini ada musuh dan berperang gitu. Ada genderang perang lah intinya begitu. Fakharja Ibnu Mubarak wan nas, dan Ibnu Mubarak pun keluar bersama manusia. Untuk apa? Untuk berperang. Falamma istaffa al-jam'an, ketika 2 kelompok ini berkumpul bersop-sop, orang kafir dengan kaum muslimin, wa kharaja Rumi. Orang Romawi ini keluar. Fatolaba baroz, pakai zai, yaitu mubarojah, itu artinya tanding 1 lawan 1 gitu. Dan ini kebiasaannya sebelum perang, maka 1 orang dari kubu dengan kubu yang lain disaksikan sama semua pasukan, kemudian terjadilah apa? 1 lawan 1 gitu, perang. Fa kharaja ilaihi rajulu, kemudian keluar dari kaum muslimin seorang. Fasadal ilaj alaihi faqatalahu. Kemudian orang ini yang kafir ini gitu, itu menghadapinya dengan garang dan membunuhnya. Membunuh siapa? Kaum muslimin. Hatta qatala sittatan minal muslimin, sampai terbunuh 6. Ini orangnya 1, datang lagi kalah lagi, datang lagi kalah lagi, terus sampai 6. Kemudian faja'ala yatabakhtaru baina saffaini yatlubul mubarak, dengan congkaknya kemudian ayo siapa lagi gitu, yang ketujuhnya. Seperti itu ya gambarannya. Kemudian wala yakhruj ilaihi ahad, tidak keluar katanya seorang pun. Faltafat ilayya
Ibnu Mubarak. Kemudian yang menyampaikan riwayat faltafata ilayya Ibnu Mubarak. Kemudian Ibnu Mubarak nengok kepadaku katanya, kepada si yang meriwayatkan ini. Faqala ya fulan in qultiltu faf'al kada wa kada. Subhanallah. Ini adab ikhwan. Kalau aku terbunuh katanya, dia akan katakan kamu kerjakan ini dan ini, kayak wasiat gitu. Kalau aku terbunuh maka ini nih. Karena itu adalah amanah muslim. Termasuk diantaranya adab ketika safar. Ini keluar dulu dari sini. Orang kalau mau safar umroh, haji, atau kemudian mau bekerja apa jauh lama gitu waktunya. Karena safar itu madonatul halak. Betapapun kebayang enaknya pesawat, kebayang perjalanannya bagus, enak gitu. Tapi yang namanya safar tetap apa? Ada mengandung halak kehancuran, mungkin kematian. Ada kecelakaan di tol mana Cipularang belum lama gitu. Ada banyak hal gitu. Mungkin ada wabah menyerang mungkin wallahu a'lam. Sehingga madatul halak safar itu, maka sebelum safar kalau ada amanah serahkan gitu. Apa diselesaikan dulu sebelum dia berangkat semua beban-beban dia. Dan ini sama kurang lebih. Ibnu Mubarak ketika mau menghadapi si Rumawi ini nengok kepadaku, katanya mengatakan ini. Maksudnya kalau aku terbunuh maka kamu lakukan ini sebagai sebuah wasiat. Sehingga nanti kalau kalah dia, kan kamu orang punya kemungkinan gitu. Maka kamu kerjakan ini dan ini. Kemudian apa yang terjadi hadirin jamaah? Setelah itu tsumma harraka dabatah. Dia menggerakkan apa? Tunggangannya, mungkin kudanya itu. Fabaro jalil alij, maka dia pun lawan tanding dengan orang Romawi tadi. Fa'ala jamahu sa'ah. Beberapa saat terjadi pertempuran. Faqatalul ilja, maka dia membunuh orang kafir tadi. Siapa? Ibnul Mubarak. Fatalabal mubarajah, dia terus minta lagi sama Abdul Mubarak. Ini yang orang hebat ini udah kalah, datang lagi siapa? Kemudian datang lagi Romawi yang lain begitu. Dibunuh lagi sampai sama-sama terbunuh 6. Nah, jadi ini kalah muslimin 6, kemudian yang ini muncul dihadapi Ibnu Mubarak, ini terbunuh, maju lagi terbunuh terus sampai 6. Sampai 6 pasukan Romawi. Dia terus panjang tanding lawan satunya. Sampai kemudian begitu sudah selesai maka dia maju pasukannya menyerang kepada pasukan musuh. Fadoroba dabatah. Kemudian tunggangannya dia kerja wa toroda baina sofain. Nah, dia masuk mencerai berikan pasukan musuh, 2 pasukan tadi. Summa goba. Akhirnya menghilang tuh Ibnul Mubarak ketika pasukan sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Di dalam kecamuknya itu kemudian dia menghilang, summa goba, kemudian pergi. Falam nash'ur bisyai, dan kami kata rawinya tidak merasakan sesuatu. Faida nabihi fil maudhi'il ladzi kan. Begitu sudah selesai maka balik pada posisi tempat yang tadi. Faqalali, maka dia katakan ya Abdullah, wahai Abdullah katanya, lain hadatsa bihada ahadan wa ana hayun fadzakara kalimatan. Jadi ada ancaman sama Ibnu Mubarak ketika apa? Ketika sudah selesai perang, datang lagi ke tempat itu, orang tadi diancam. Apa ngancamnya? Kamu jangan bicara pada seseorang pun bahwa yang maju tadi adalah aku, Ibnul Mubarak begitu. Selama aku masih hidup. Kalau enggak, awasnya gitu. Akan apa gitu dia ngomong, enggak disebutkan di sini. Fadzakara kalimat, disebutkan sebuah kalimat. Dan ini hadirin jemaah, ini menjadi perhatian buat kita semuanya bahwa ada hal yang besar sebagai sebuah amal soleh, maka kita berusaha untuk tidak ekspos gitu. Kalau bisa ini tertahan dan tersembunyi. Sebagaimana tadi Ibnul Mubarak ini dan juga tadi Ali Zainal Abidin Ibni Husain. Demikian juga. Maka ini ada pelajaran kita dari salafun soleh bahwa berkaitan dengan permasalahan ini maka berusaha kita untuk ikhlas, dan diantaranya adalah kita menutupi kebaikan. Dan ada juga satu kisah lagi tentang Ibnu Mubarak ini
ketika dia berada pada satu tempat, ya, kemudian karena dia ahlul ilmi juga, maka ada orang yang bersamanya dia. Pada satu saat si pemuda ini yang biasa ngebantu apa gitu ya, biasa menyediakan minuman apa gitu, tidak ada. Ibnu Mubarak kehilangan, mana si fulan katanya. Si fulan. Maka kemudian dapat beritanya si fulan ini di penjara katanya. Gara-gara apa? Hutang. Gara-gara hutang. Oke, berikutnya dengan adanya berita itu kemudian dicari siapa nih yang punya hutang ini, yang menghutangi begitu, yang memenjarakan dia. Karena demikianlah mungkin di qadhi untuk memberikan punishment gitu, hukuman, sehingga dipenjara. Sehingga ketemu sama orang yang kayaknya yang memberikan hutang, berapa katanya? Sekian kita bayar. Syaratnya jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Dan ketika saya bayar, keluarkan dia besok dari penjara itu, karena udah dibayar hutangnya. Kemudian dikeluarlah. Kemudian begitu keluar, pemuda tadi dibilang, kamu udah dicari Ibnu Mubarak katanya. Nah ternyata udah pergi, udah cari, akhirnya ketemu. Ditanya, dari mana kamu? Dari mana? Nah dia baru cerita bahwasanya saya ini terlilit hutang, bla 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 bla. Kemudian di penjara. Tuh kok kamu bisa keluar katanya dari penjara? Katanya nggak tahu, ada yang bayar hutang saya katanya. Nah itulah ceritanya. Padahal beliau yang memberikan pembayaran terhadap beban hutangnya, dan sampai saat itu pun dia tidak tahu bahwa yang membayar hutangnya adalah orang yang di depan dia gitu. Ini ikhwan akhwat fillah ya Allah wa yakum, beberapa hal yang tersampaikan bagaimana keikhlasan itu membangun diri. Kenapa? Karena ihdar nafsaka ala nafsika, hati-hati dirimu atas dirimu terhadap niat kita, maka berusaha kita beramal dengan niat lillahi ta'ala. Kalau kita ngeberi, jangan pernah pengen ngebalas orang tadi kepada kita. Bahkan kita juga tidak berharap ucapan terima kasih dari orang tersebut. Kenapa? Karena kita memberinya ikhlas karena Allah. Yang diberi, maka dia berterima kasih semestinya. Karena itu adalah menjadi adab kesolehannya, ketika diberi kebaikan orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Di antaranya mengucapkan jazakallahu khairan. Dan itu sudah cukup untuk memberikan balasan. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan. Demikian mungkin insyaallah taala, ada masih banyak, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.